Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala masailu min babin najasati. Al-awwalu al-khamru wan nabidhu kilahuma muskirun wa najisun wal farqu bainahuma lughatan annal khamra mattukhidha min asiril inabi wan nabidhu mattukhidha min ghairi asiril inabi wa thani aqsamul khamri min nahiyatil itlafi. Al awwalu khamrun ghairu muhtaramatin wa hiya allati asaraha al muslimu bi qasdil khamriyah fayajibu itlafuha wa la yadmanu mutlifuha. Wa thani khamrun muhtaramatun wa hiya allati asaraha al kafiru mutlaqan awil muslimu bi qasdil khalliyati aw bila qasdin wa yahrumu itlafuha wa la yadmanu mutlifuha. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang najis ya. Masailu min babin najasati, beberapa masalah-masalah dalam bab tentang najis ya. Jadi kalau kemarin udah bicara tentang pengertian najisnya, nah ini ada beberapa masalah ya tentang najis itu sendiri. Nah, yang pertama al-khamru wan nabid ya. Apa bedanya khamar dengan nabid ya? Nanti dalam fikih memang ada dua istilah tuh. Ada khamar, ada nabid ya. Nun, ba, ya, zal, nabid. Walaupun nanti dalam beberapa pendapat ulama menyatakan bahwasanya tidak ada bedanya tuh khamar dengan nabid gitu. Memang nanti kalau bicara madhab yang lain memang ada perbedaan. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i ketika bicara tentang khamar itu termasuk di dalam najis, ya udah berarti kalau najis itu ketika kita kena ya berarti kita terkena najis kan gitu ya. Berarti kalau orang minum khamar berarti minum najis. Tapi dalam madhab lain cebok boleh pakai khamar gitu ya. Dalam madhab Hanafi itu masih membolehkan itu cuci tangan pakai khamar, cebok pakai khamar. Cuman teradahan aja cebok pakai khamar ya kan begitu. Enggak, tapi itu dalam madhab lain. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i ketika itu masuk dalam kategori najis ya udah najisnya dia itu baik itu dikonsumsi itu ataupun ketika terkena badan, pakaian atau tempat sholat kita itu yamna'u sihatas sholat ya, menegah daripada sahnya sholat gitu. Adapun bicara khamar dengan nabid kilahuma muskirun wa najisun, tetap dalam pendapat madhab Imam Syafi'i keduanya itu muskirun, memabukkan, wa najisun dan najis. Lagi-lagi tadi kalau bicara tentang madhab yang lain memang beda pendapat tuh. Kalau nabid katanya enggak haram gitu, enggak, dan juga tidak najis ya. Jadi ada sebagian menyatakan kalau minum nabid boleh aja nggak apa-apa. Nah sekarang emang bedanya apa sih kan gitu ya. Nah di sini disebutkan annal khamra, kalau khamar itu mattukhidha min asiril inab gitu. Itu apa-apa yang diambil dari sari apa inab itu kurma. Ini kan khamar itu bisa jadi
proses daripada apa? Anggur, kurma, kismis kan gitu. Memang dibikin, sengaja tuh dibikin ya gitu. Tapi kalau nabid matukhidha min ghairi asiril inab gitu. Jadi apa-apa yang diambil selain daripada sari kurma kan gitu. Jadi emang disengaja gitu. Sengaja dibikin kan gitu ya. Atau bisa jadi kalau ada yang prosesnya itu dengan apa? Dengan sendirinya karena kelamaan itu meres air kurma, lama kelamaan dia berfermentasi, tahu jadi apa? Jadi khamar gitu. Nah di sini dari istilahnya saja yang disebutkan khamar dengan nabid, keduanya dalam mazhab Syafi'i tetap muskir, tetap memabukkan dan juga tetap apa? Najis, ya, haram, tetap memabukkan. Cuma istilahnya saja, karena dalam fikih memang disebutkan ada istilah khamar, ada nabid. Cuman yang masyhur sama kita adalah khamar kan gitu. Wathani aksamul khamri min nahiyatil itlaf ya. Nah ini, jadi pembagian khamar dilihat dari segi tujuannya gitu ya. Min nahiyatil itlaf, tujuan untuk dihilangkan atau dilenyapkannya. Yang pertama khamrun ghairu muhtaramah ya. Khamar yang tidak dianggap dihormati. Wahyallati asarahal muslim biqasdil khamriyah ya. Yakni ketika diperes gitu ya. Asar itu kan memerah. Ya, memang sengaja gitu. Ngebikin dia biqasdil khamriyah. Ya, jadi ketika dia memeres sari daripada anggur atau kurma atau yang lainnya, sengaja dia untuk apa? Biqasdil khamri, memang pengen bikin khamar. Fayajibu itlafuha. Nah, ini wajib dilenyapkan. Itu udah nggak pakai ditunggu lagi. Jadi soalnya nggak ada perbedaan bahwasanya keharaman daripada yang dibuat sengaja dia bikin khamar. Karena yang kedua ini, yang khamrun muhtaramah ini, wahyallati asarahal kafirul mutlaqan awil muslim biqasdil khalliyah aw bila qasdin. Dia hanya meres air kurma atau anggur untuk disimpan aja gitu. Gitu. Tapi bila qasdin, bukan bermaksud bikin khamar, tapi kelama-kelamaan pasti akan berfermentasi jadi apa? Jadi khamar juga. Nah ini apa? Fayahrumu itlafuha, maka enggak mesti dilenyapkan. Wala yadmanu mutlifuha, bisa jadi ya nanti akan berubah lagi nih gitu. Makanya ada khilafiyah juga menyatakan kalau memang itu bukan maksudnya dia untuk bikin khamar, itu masih dalam apa? Kategorinya sari buah dan masih boleh diminum gitu. Karena bukan maksudnya bikin khamar semata-mata bikin khamar gitu. Tapi memang ini khilafiyah. Tapi ihtiyatnya memang kalau keadaannya seperti ini ya seperti tadi yang disebutkan dalam khamar dan nabid ya, muskirun wa najisun kan gitu. Jadi ihtiyatnya bagaimana? Ya kalau misalkan ada keadaan yang seperti ini mendingan ditinggalin lah, nggak, masih banyak minuman yang lain kan gitu. Khawatir kalau udah berfermentasi dia berubah menjadi khamar gitu. Kayak ini apa? Kalau kita tape, gitu, air tape itu ya. Itu kan prosesnya apa? Fermentasi. Sekarang kalau kita tanya orang bikin tape, bikin khamar atau bikin tape? Bikin tape. Kan nggak ada bila qasdin kan? Tanpa ada maksud untuk bikin khamar. Tapi karena lama kelamaan, misalkan itu tape kita simpen 4 tahun dah misalkan gitu. Saking berfermentasinya, lalu apa berubah menjadi apa? Nah, kita minum, Ramadan ada puyang-puyang dikit ini kan begitu. Itu kan berubah namanya. Itu kan bila qasdin itu ya. Tapi pendapat ulama walaupun bila qasdin, tapi karena proses fermentasinya itu dia berubah udah menjadi khamar. Karena bicara khamar itu kan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar itu haram hukumnya. Kalau memang dia berubah jadi khamar, ya jadi haram kan gitu. Ya makanya nyimpen tape uli jangan lama-lama kan itu. Kayak emang kalau banyak di rumah bawa kemari, jangan disimpen kan gitu.
Wa tsalitsu al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Adapun perbedaan antara yang memabukkan itu yang ma'i dan yang jamid, yang cair dengan yang jamid. Jamid itu jumud ya, beku atau berbentuk padat gitu. Ya kalau sekarang kan modelnya banyak. Kalau dulu mungkin bicara tentang yang muskir ya gitu. Yang memabukkan itu hanya berbentuk apa? Cairan saja yang diminum. Tapi pada perkembangannya banyak juga. Dalam jenis yang lain, bukan hanya ma'i, bukan hanya dalam bentuk cair, tetapi dalam bentuk jamid ya, pel kan gitu, serbuk kan sekarang banyak modelnya. Yang ma'i bagaimana? Kalau yang ma'i yahrumu tanawuluhu, haram hukumnya ngapain? Mengkonsumsinya ya haram, tetap haram. Wa huwa najisun, dan dia najis. Ya, kemarin kita udah sebut juga dalam awal bahwasanya najis muskir itu yang ma'i ya, ketika ada khamar yang memabukkan itu yang berbentuk cair, maka dia adalah najis. Wa yamna'u sihhatas shalah, dan dia menghalangi atau menegah daripada sahnya salat. Jadi jikalau terkena kita oleh khamar yang sifatnya ma'i tadi ya, yang cair itu ya, yang memabukkan yang berbentuk cair, ketika kena kita yaitu najis, dan itu menghalangi daripada sahnya sholat kalau bentuknya cair. Kalau jamid berbentuk pel misalkan atau yang sejenisnya, yahrumu tanawuluhu, haram juga sama tetap. Dari segi keharamannya tetap, karena kategorinya muskir gitu ya. Tadi jelas hadisnya kullu muskirin khamrun. Jadi menyebut kata-kata muskir itu adalah setiap yang memabukkan. Jadi bukan hanya bentuknya cair, karena dalam fikih disebut juga yang bentuknya apa? Jamid, bentuknya berupa yang padat, beku dan sebagainya. Wa huwa tahirun, tapi dia nggak najis gitu. Kalau yang jamid berbentuk pil atau berbentuk serbuk itu wa huwa tahirun, dia suci, tidak najis. Wala yamna'u sihhatas shalah, dia tidak menghalangi sahnya salat. Mithlul opium. Opium ya. Opium apa sih? Tapi paham saya juga. Wal hashish, ya, hashish itu apa? Yang diisep, ganja. Ya, ulama menyebutkan hashish itu ganja. Jadi kalau orang sholat ngantongin ganja, sah nggak sholatnya? Sah kan gitu. Karena dia bukan najis. Karena yang menghalangi daripada sahnya sholat adalah yang berupa najis. Yang mana? Yang ma'i, yang cair. Cuman itu ngapa lagi teradahan amat sembahyang pakai ngantongin ganja kan begitu, misalkan kan gitu. Mungkin tadi baru laku 5, masih ada aturan. Hebat juga nih bandar sembahyang kan gitu. Jadi kalau dia bentuknya jamid, yahrumu tanawul, tetap sama. Haram untuk ngapain? Mengkonsumsinya. Tanawul itu kan mengkonsumsi. Jadi haram hukumnya dikonsumsi. Tapi wahwa tahirun, maksudnya sucinya itu dalam konteks apa? Ketika itu ada sama kita, nempel sama barang kita, karena nanti masuknya dalam bab sholat, wala yamna'u sihhatas sholat. Jadi kalau begitu keadaannya, dia tidak menghalangi daripada sahnya sholat. Jadi yang menghalangi sahnya sholat itu yang mana? Yang ma'i, yang bentuknya cair gitu. Opium itu opium gitu ya. Opium itu kayak apa sih? Morfin apa gitu ya. Atau hashish. Hashish itu yang dihisap, ganja itu. Warabi'u al-maitatu. Nah, bangke. Maitah itu apa? Hiyallati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyatin. Yaitu adalah hiyallati, si maitah itu adalah zalat hayatuha, hilang, mati dia, zalat hayatuha bi ghairi zakat, pakai zal nih, bukan pakai zai gitu. Kalau pakai zai zakat, bi ghairi zakatin syar'iyatin. Jadi matinya ini hewan tanpa disembelih gitu ya, hewan yang mati tanpa disembelih, sekalipun itu binatang halal
dimakan dagingnya. Tapi kalau tanpa disembelih masuknya kategorinya apa? Maitah. Apa maitah? Bangkai. Itu. Dzubihat ala ghairi thariqatil islamiyyati syar'iyyah. Atau juga kalau tadi dia matinya tanpa disembelih, ini disembelih juga, tapi apa? Dzubihat ala ghairi thariqatil islamiyyati syar'iyyah. Dipotong atau disembelih bukan dengan cara-cara Islam yang disyariatkan. Itu. Jadi jangan sampai salah tuh ya. Jangan sampai salah potong. Berarti kalau ada kita nemu hewan gitu yang mati belum disembelih, mati begitu aja dia, kagak disembelih tuh, bagaimana kategorinya? Masuk dalam kategori maitah, berarti masuk dalam kategori bangkai. Itu najis ya. Boleh dimakan, haram hukumnya, sekalipun itu dagingnya halal itu, tapi karena matinya bukan karena disembelih maka jadi haram. Kecuali nih, kecuali ada ilatnya. Ilatnya apa? Ilatnya memang dalam keadaan darurat gitu ya. Darurat memang, kecuali darurat kita. Ini darurat, nggak ada makanan lagi. Kan gitu. Kita nggak mau makanan, kalau kita kagak makan nggak dapat energi gitu. Mati kita kan gitu. Mudarat buat diri kita. Ketika ada hal-hal yang seperti itu masih dibolehkan kalau sifatnya darurat gitu. Seperti ada cerita ya, seorang ulama yang pergi haji itu kan, dia pergi haji. Ketika lagi pergi haji, tahu apa? Di depan Ka'bah dia tidur, bermimpi ya, turun malaikat gitu. Malaikat lagi diskusi. Ternyata apa? Yang pergi haji tahun ini hanya ada sekitar 700 orang. Lalu dari sekian orang yang hadir itu ternyata apa? Nggak ada satupun yang hajinya diterima, semua ditolak. Cuma ada satu orang yang diterima hajinya, tapi dia nggak jadi berangkat, nggak pergi haji, tapi hajinya diterima gitu. Karena apa? Nggak jadi pergi gara-gara udah ngumpulin duit ya. Dalam riwayat ini tukang sol sepatu, seorang ulama tapi kerjaannya ngesol sepatu, ngumpulin duit lalu mau pergi haji. Pas mau pergi haji istrinya hamil ya. Ketika istrinya hamil, namanya orang hamil bukan orang kita doang, orang sono juga kalau hamil ngidam gitu. Pas lagi hamil ngidam, nyium bau masakan, enak bener. Ini orang siapa yang masak, baunya enak amat gitu. Suruh cari lakinya, tolong bang cari dah siapa sih yang masak, saya pengen ini, saya khawatir nanti bayi kita ngiler kan begitu. Dicari tuh, dicari ketemu lagi dimasak sama itu daging gitu. Anaknya lagi nungguin pada kelaparan, lalu minta dia, Bu boleh saya minta ini buat istri saya lagi hamil kan gitu. Kata si ibu tadi, ini halal buat saya tapi haram buat engkau kan gitu. Kenapa? Karena dia nemu bangkai di jalanan, karena anaknya kelaparan, dia kelaparan, janda kelaparan. Ketika nemu bangkai langsung dimasak. Dalam hal ini ilatnya maksudnya ketika masuk dalam urusan fikih, orang yang dalam keadaan darurat seperti itu ya bangkai masih boleh dimakan, kecuali memang ada ilatnya. Ya kalau kita di sini ada nggak ilatnya? Yang masih banyak makanan yang lain. Oh ini dia nggak ada makanan yang lain. Artinya akhirnya bangkai yang dimasak itu dimakan. Ya. Lalu si ulama tadi sedih ngelihat begitu. Bangkai dimasak, akhirnya apa? Duit yang bakal pergi haji itu diserahin kepada dia itu semua. Dia nggak jadi pergi haji, biarin saya nggak pergi haji, saya nggak mau saya pergi haji, tapi orang di sekitar saya itu dianggap saya nggak peduli sama mereka, dikasih uang. Nggak tahu dia nggak pergi haji tapi pahalanya dapat tuh, luar biasa. Itu gara-gara itu. Tapi dalam cerita itu ada cerita fikihnya juga tuh. Cerita fikihnya adalah yaitu ketika orang makan bangkai boleh nggak? Padahal dalam penyebutan di sini maitah itu bangkai termasuk dalam kategori yang najis, haram dimakan ya, karena zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Jadi hilangnya nyawanya si hewan tadi tanpa melalui sembelihan yang sesuai dengan syariat gitu. Aidzubihat ala ghairi thariqatil islamiyyati syar'iyyah, atau yang dipotong juga disembelih dia tapi lewat jalan yang di luar daripada syariat Islam, jadi tidak sesuai dengan syariat. Ya mungkin kalau
kemarin banyak beredar ya berita tentang penyembelihan hewan di Lebaran Haji kemarin kan, banyak tuh ya. Hewan banyak beredar video. Jadi kalau nyembelih itu harus sekali mati, kalau enggak sesuai dengan syariat. Padahal enggak seperti itu. Hakikatnya dulu bahkan sebelum ditemuin bendo, pisau, orang motong pakai batu gitu. Logikanya kita sekarang kalau orang motong pakai batu, mati nggak? Mati, tapi dalam waktu yang agak lama. Prinsipnya adalah sama, menyembelih juga kan gitu. Kalau dalam fikih yang disembelih itu apa? Hakikatnya yang disembelih binatang ketika dipotong, saluran makan sama nafasnya kepotong, udah masih mati dia. Cuman untuk mempercepat gitu ya. Karena sebagus-bagusnya sembelihan adalah yang paling cepat. Untuk mempercepat sembelihan apa? Nadinya juga harus kena potong tuh yang dua gitu. Jadi kalau dia motong tibang saluran makan sama saluran nafas, nadinya nggak kepotong, ya sah, sembelihannya masih boleh. Tapi memang khawatir ada kategori menyiksa, karena lama matinya dia keseksa dulu. Gitu. Yang paling bagus sekaligus memang gitu. Nadinya kena, saluran makan sama saluran nafasnya kena. Itu sesuai syariat ya begitu. Ya, artinya menyebut nama Allah, itu aja. Kalau doanya kan sunnah saja. Gitu. Kalau orang lagi motong itu sunnah aja. Ya, tapi memang ada yang disunahkan yang lebih utama adalah dengan pisau atau golok yang tajam kan gitu. Ya, kalau orang dulu ngajarinnya bahkan kalau mau motong hewan itu apa? Wudu dulu. Gitu, wudu. Kalau batal wudu ya wudu lagi. Saking apiknya tuh. Karena bicara sembelih itu adalah syariat Islam gitu. Maka dia apa? Sunnah wudu aja. Tapi ya kemarin kita Idul Adha kan teman-teman juga udah mulai pada belajar juga tuh motong kambing kan gitu ya. Tahun depan kalau ada sapi belajar juga potong sapi, jadi terbiasa gitu. Jadi maitah itu, bangkai itu hiyallati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Gitu. Jadi kalau kayak begitu hakikatnya dia masuk dalam kategori bangkai gitu. Walaupun itu binatang yang halal dimakan gitu. Wal khamisu hukmu jami'il hayawanati hala hayatiha. Hukum seluruh binatang ketika dia hidup. Binatang tuh ketika hidup hukumnya bagaimana? Jami'ul hayawanat, seluruh binatang, hala hayatiha, ketika dia hidup, tahiratun, suci dia. Illal kalba, kecuali anjing, wal khinzira, babi, wa fir'al ahadihima, dan juga apanya? Turunan-turunannya itu haram itu. Jadi kalau disebut binatang apa aja, jami'ul hayawanati hala hayatiha tahir. Seluruh binatang itu ketika dia hidup suci dia, kecuali anjing dan babi dan turunannya. Turunannya maksudnya apa? Ketika ada anjing kawin sama kambing. Kalau di Kasyipatus saja tuh ada anjing kawin sama kambing, lalu lahir anaknya kambing. Anaknya halal apa haram tuh? Haram. Karena far'un, dia bagian daripada yang haram, anjing. Walaupun anaknya nggak ada mirip anjing sama sekali. Anak bapaknya anjing, emaknya kambing. Nah itu pas lahir anaknya nggak ada mirip anjing sama sekali. Pokoknya miripnya kambing. Tapi karena dia turunan anjing, atau turunan babi, babi, kan gitu. Kategorinya nggak suci, kategorinya najis. Berarti kalau macan, singa bagaimana? Ketika dia hidup suci kan gitu. Ya, bahkan kalau di Timur Tengah mah hewan piaraan, iyo macan itu ya, singa, suci, karena suci dia. Gitu. Wasadisu, yang keenam, hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha bi ghairi zakatin syariah. Hukum hewan yang mati tanpa disembelih. Gitu. Jadi tanpa disembelih itu hewan, bagaimana hukumnya? Apa najis atau tidak? Kulluha najisatun, semuanya najis. Kalau ada binatang yang mati
tanpa disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka dia kategorinya najis. Illa salasan, kecuali 3 binatang yang kagak najis. Apa? Maitatul adami, mayat manusia, bangkai manusia. Maitatul adami itu enggak apa? Enggak najis. Orang mati itu kita pegang enggak najis cuma itu. Walaupun lah kan katanya bighairi zakatin syar'iyyah, yang tidak disembelih lewat syariat Islam. Ya kalau manusia malah lain lagi ceritanya kan gitu. Wa maitatul jarad, dan juga bangkai balang kayu. Dia mah walaupun kagak disembelih, ya kita nemu udah mati, itu kagak najis, hukumnya tetap suci. Wa maitatus samak, dan juga bangkai ikan itu. Bangkai ikan itu hukumnya adalah tetap suci walaupun dia bangkai itu. Jadi kadang suka nanya juga itu kalau matiin ikan diapain ya, disembelih apa kagak? Kagak usah kalau matiin. Emang binatang kambing atau binatang ternak yang mesti disembelih ya. Kalau ikan enggak. Gimana caranya? Kamu katanya lelepin aja ntar dia mati. Lah ikan memang hidup di air, lelepin mati. Wa maitatus samak, ya, bangkai ikan nggak najis ya. Jadi kalau kita nemu di empang ada ikan gerame ngambang, bawa pulang nggak? Jangan loh, empang orang kan gitu. Haram. Jadi haramnya bukan karena najisnya, bukan karena bangkai, tapi karena apa? Nyolong kan gitu. Jadi kalau dulu kan sering ya, di sini kan babanya punya empang kan, kadang-kadang ada yang ngambang tuh ikan. Kita bawa pulang, kita goreng boleh tuh. Cuman kita ya namanya bangkai ya, kurang apa jadi? Ya kurang nggak enak, nggak seger lah kan gitu. Padahal boleh, itu dia halal walaupun kategorinya adalah bangkai gitu. Al hayawanatul makulah idza matat bidzakatin syar'iyyatin fahiya thahirah. Seluruh hewan yang makulah ya, yang kita makan, itu hewan yang kita makan, yang boleh dimakan, itu dagingnya maksudnya. Idza matat bidzakatin syar'iyyah, kalau dia disembelih dengan cara sesuai dengan syariat Islam, fahiya thahirah, maka dia suci tuh. Jadi kalau kita motong kambing gitu ya, dagingnya tapi ya suci, dia bukan najis, itu suci. Itu bukan kategori najis, suci itu. Tapi termasuk yang hanya dimakan aja, yang al hayawanatul makulah, itu binatang-binatang yang kita makan. Al hayawanatu ghairul makulah idza matat kulluha najisatun walau dzubihat. Seluruh hewan yang tidak dimakan, artinya yang enggak dikonsumsi dagingnya, idza matat, ketika dia mati, kulluha najisatun, semuanya najis, walau dzubihat, sekalipun disembelih. Misalnya kita motong macan gitu, macan kita sembelih, walaupun disembelih lewat syariat Islam, yang disembelih apanya? Lehernya, itu lewat syariat Islam ya, tapi karena yang dipotong apa? Macan itu yang enggak dikonsumsi sama kita, kan haram. Berarti apa? Najis jatuhnya, kategorinya najis dia itu. Jadi seluruh binatang yang tidak kita makan itu dagingnya, kalau dia mati, sekalipun matinya lewat cara sembelih, tetap kulluha najisatun, seluruhnya masuk dalam kategori najis itu. Wasabi'u, yang ketujuh, hukmu sya'ri jami'il hayawanat, hukum bulu atau rambut seluruh hewan. Jadi kalau hewan itu ada bulunya, ada rambutnya, itu hukumnya seperti apa? Sya'rul hayawanatil makulah ba'dal infisali tahirun. Seluruh binatang ya, rambut bulunya binatang yang makulah, yang kita makan, yang kita konsumsi, ba'dal infisal, ketika dia terlepas gitu ya, tahirun, tetap suci dia. Misalkan kambing, ada bulu kambing itu pada rontok ya,
lalu pada nempel di mana? Di badan atau di pakaian atau di tempat sholat kita. Itu bulunya bulu kambing. Itu bagaimana? Padahal itu infisol. Udah apa? Udah terpisah dari apanya? Dari hewannya. Itu kategorinya bagaimana? Tohirun, tetap suci dia. Itu. Jadi sya'rul hayawanatil ma'kulah, seluruh hewan yang kita makan itu kalau dia terpisah, ya, rambutnya itu dari hewannya, tohirun, tetap suci. Itu. Lalu bagaimana yang kagak dimakan? Sya'rul hayawanati ghairil ma'kulah, adapun rambut atau bulu binatang yang tidak kita makan, yang kita nggak makan, yang kita nggak konsumsi, ba'dal infisol, ketika itu udah terpisah dari apanya? Dari hewannya, najisun, itu hukumnya najis. Kucing gimana kucing? Kucing dimakan nggak? Nggak ada. Lalu ketika rambutnya terpisah dari kucingnya itu, kan dia ghairul ma'kulah tuh. Ba'dal infisol, terpisahnya dia najis, untuk bisa jadi najis. Tapi dijelaskan ya oleh ulama, nanti masuk kategori najisnya itu wayu fa'an qalilin sya'ri najisin min ghairi mughallazin. Itu dimaaf. Jadi dimaafkan. Kalau apa? An qalilin, kalau dia sedikit. Ya, jadi kalau dia sedikit dimaaf tuh. Misalkan ada bulu kucing tapi sedikit, ya kan? Sya'ri najisin min ghairi mughallazin. Ya, memang kategorinya harusnya yang di luar daripada najis yang mughallazin. Tapi juga wayu fa'an katsiratin fi haqqil qassasi war raqib li masyaqqatil ihtiraz. Bisa jadi dimaafkan juga kalau banyak juga dia. Tapi daripada hewan yang kita apain? Kita kendarain, misalkan apa? Binatang yang kita kendarain, kuda. Tapi kuda boleh nggak dimakan? Ulama menyebutkan kuda itu hukumnya makruh saja. Gitu. Tapi ada juga yang mengharamkan. Gitu. Kalau misalkan itu dikendarain, gitu ya, jadiin tunggangan, kan gitu. Bulunya ada. Tapi ihtiyat kita sebetulnya kayak kucing itu ya. Gitu. Kan tadi yu'fanya itu dimaafkan an qalilin kalau sedikit ya. Kalau banyak, nah sekarang keadatan kita bicara banyak sama sedikit, ukurannya apa kira-kira? Kan sulit juga ya ngukurnya. Ini bulu kucing, ini banyak banget bulu kucing kan gitu. Berarti kan apa? Banyak itu. Gitu. Kalau misalkan sedikit ya sedikit, hanya beberapa helai. Tapi kalau kata banyak, ihtiyat kita bagaimana caranya? Ihtiyatnya adalah hukumkan itu adalah sebagai najis. Yang najis apanya? Bulunya. Ya kalau udah hilang bulunya, ya udah hilang najisnya. Kan gitu aja. Ya, makanya yang miara binatang itu yang kucing dan sebagainya ya dipelihara juga, dijaga juga, maksudnya apanya? Kesehatannya jangan sampai apa? Rontok bulunya, kan itu bisa jadi kucing rontok bulunya karena apa? Stres dan sebagainya. Kan gitu. Jadi kalau udah terpisah dia dari binatangnya, rambutnya atau bulunya itu yang ghairil ma'kulah ba'dal infisal, maka najis. Dan gitu. Kalau ayam bagaimana ayam? Bulu ayam itu kan sya'ar juga dia. Itu kan dia apa? Ma'kulah, dia mah dimakan. Halal enggak? Nah, halal dimakan dia, tapi apa? Kategorinya tohir, suci dia mah. Kan gitu bulu ayam. Wa amma qoblal infisali fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsi. Adapun sebelum terpisah dia dari binatangnya, maka hukum rambutnya itu atau bulunya itu hukumnya hukum hewan itu sendiri. Ya, kalau misalkan kucing, bagaimana kucing? Kucing itu hakikatnya najis bukan? Bukan. Kalau kita ngusap-ngusap bulu kucing bagaimana? Sedangkan ya masih nempel sama kucingnya, itu mah nggak najis. Gitu. Jadi ketika disebutkan tadi itu udah terpisah dari dirinya, dari badan si kucing itu, itulah yang kategorinya najis. Tapi kalau masih menempel kepada binatangnya, hukumnya itu bagaimana hukum si binatang itu. Kalau binatang itu kagak termasuk binatang yang najis, ya kagak najis, dan gitu.
Wa tsaminu hukmul juz'il munfasili minal hayy. Hukum juz, bagian ya. Bagian daripada anggota binatang itu yang munfasil, yang terpisah, minal hayy, daripada yang hidup. Maksudnya apa? Binatangnya masih hidup tapi anggota badannya udah terpisah dari diri, copot atau putus, buntung dan sebagainya. Hukmuhu ka hukmi maitah. Hukumnya seperti hukum bangkai itu. Fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahirun. Wa idza kanat maitatuhu najisatan fa huwa najisun. Kama qala sahibu safwati zubad wa juz'u hayyin kayadin mafsulin kamaitatihi la sya'rul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuh wa araqun wal misku thumma faratuh. Jadi hukum daripada bagian anggota tubuh binatang yang terpisah daripada binatang yang masih hidup tadi, ini hukumnya seperti hukum bangkai itu. Fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahirun. Kalau misalkan bangkainya itu adalah bangkai yang suci, maka dia suci juga. Tapi kalau dia bangkainya itu maitatuhu najisatan fa huwa najisun, maka dia najis juga. Ayam misalkan, kakinya putus, lindes motor putus tuh. Itu ayamnya masih hidup. Lalu kakinya itu najis apa enggak? Kaki ayam, kaki ayam. Ini kudu dijelasin ulang-ulang nih. Fa'in kanat maitatuhu tahiratan. Andai kata bangkainya itu suci, bahwa tahirun, maka anggota tubuh si binatang tadi kalau terlepas dari binatangnya, sedangkan binatangnya masih hidup, kalau misalkan dia kategori bangkainya itu adalah bangkai yang suci, maka sucilah dia. Tapi kalau misalkan bangkainya itu adalah najis, bahwa najis. Sekarang kalau bangkai ayam najis nggak? Bangkai ayam najis nggak? Berarti kalau kakinya putus, najis nggak? Sedangkan ayamnya masih hidup. Lah kan ayam masih hidup, belum jadi bangkai. Cuman anggota tubuhnya terpisah, ya najis. Karena bangkai ayam najis. Nah sekarang bangkai yang bukan najis apa doang? Apa tadi? Nah, ikan sama apa? Orang. Nah, orang ada 3 tuh. Maitatul adami, orang sebut juga orang. Bangkai orang itu bukan najis, kan gitu. Lalu apa lagi? Belalang dan ikan. Jadi selain itu yang kalau dia jadi bangkai, maka jadilah dia nah sekarang kalau emang dia bangkainya najis, kalau dia masih hidup tapi udah terpisah anggota tubuhnya dari si binatang tadi, maka kategorinya yang terlepas itu jadi apa? Jadi najis, kan gitu. Misalkan ada sapi, kupingnya dong kita ambil, kita potong, jadi najis itu. Sedangkan sapinya masih hidup, ya. Ayam tadi kakinya kita ambil, kan gitu. Yang penting anggotanya ya, anggota tubuhnya, bukan apanya, bulu. Ya kan beda kalau bulunya kan. Kalau bulu hukumnya beda lagi. Tapi kalau anggota tubuh daripada si binatang itu tadi terpisah, sedangkan binatangnya hidup, maka hukum anggota tubuh yang terpisah tadi hukumnya seperti ketika dia jadi bangkai, maka hukumnya sama seperti bangkai, najis, jadi nggak boleh itu. Jadi hukumnya hukum najis. Kira-kira ada nggak itu ya yang terpisah begitu? Apa? Cecek. Apa itu? Buntutnya ya. Kalau bangkai cecek najis nggak? Najis. Najis juga. Ya, itu sama juga ketika putus berarti apa? Ya bangkai, kategori seperti bangkai, makanya jadinya najis ya, gitu. Seperti itu ya. Jami'ud dima'i najisatun illa asyaratan. Seluruh darah itu najis kecuali 10 hal. Insyaallah sambung lagi nanti dah.